Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan luar biasa. Tak lupa juga sholawat serta salam mari kita junjung kepada nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rista Herlianti dari semester 6A. Ini mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Media Internet Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam kelas 12 di MA Alisan Ciparai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa apa saja yang akan nantinya Bapak nilai. Yang pertama, media internet. Apa sih media internet ini? Media menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, atau secara harfiahnya berarti perantar atau pengantara. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Gerlich and Ely pada tahun 1971, sebagaimana dikutip oleh Azhar Arshad, menyatakan bahwa media bila dipahami secara garis besar adalah manusia atau materi kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswanya mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Marshall McLuhan, media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengandalkan kontak sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru. Nah, jadi media ini apa sih? Media adalah suatu perantara yang digunakan oleh manusia untuk mengirimkan pesan, entah itu pesan, email, atau sebagainya. Lalu, apa sih hubungan media ini terhadap prestasi belajar siswa gitu? Nah, setelah saya coba mengobservasi di sekolah MA Alisan ini, ternyata banyak sekali gitu guru-guru yang mungkin tidak semuanya ini menggunakan media internet dalam hal mengajar. Padahal di sekolah itu sudah disediakannya internet gitu, sudah disediakannya kelas atau laboratorium komputer. Nah, di sini saya mencoba mengkaji bagaimana bisa prestasi belajar ini mempengaruhi gitu. Nah, setelah saya amati, ternyata banyak sekali gitu di sekolah-sekolah, mungkin beberapa, dan ada beberapa guru juga yang tidak semuanya menggunakan media internet ini. Padahal jika kita gunakan media internet ini bisa sangat-sangat bermanfaat, apalagi dalam hal belajar gitu. Nah, kemudian pemanfaatan media ini tuh bisa digunakan dalam hal belajar. Nah, setelah saya teliti, kebanyakan guru-guru itu hanya mengandalkan buku atau LKS dalam segi hal mengajar gitu. Padahal di sekolah itu sendiri sudah adanya internet, sudah disediakannya fasilitas seperti wifi, lab komputer, dan sebagainya. Nah, karena media internet di sekolah ini hanya digunakan oleh siswa, itu kebanyakannya digunakan untuk bermain game atau sekedar mengirim pesan melalui WA atau yang lainnya. Padahal kita tahu gitu, media internet ini sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini gitu. Apalagi ketika adanya kesulitan, entah itu seperti COVID, ketika ada wabah COVID, maka seluruh sekolah harus ditutup gitu. Lalu bagaimana sih caranya pembelajaran ketika COVID ini? Nah, di sini pemanfaatan media itu bisa digunakan seperti adanya classroom, bisa mengirimkan pesan lewat email atau tugas-tugas melewat email, bisa menggunakan web atau Google Classroom. Karena kebanyakan dari guru-guru ini hanya mengandalkan buku paket saja, menjadikan siswa-siswa ini bosan atau menurunnya prestasi belajar di sekolah. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Bagaimana ketika siswa belajar ini menjadi suntuk. Nah, oleh karena itu, guru harus bisa memberikan media atau cara pembelajaran yang baru. Contohnya, menggunakan media internet ini. Karena di sekolah sudah difasilitasi komputer, lalu jaringan internet gitu. Apa sih manfaatnya media internet ini dalam hal belajar? Untuk memudahkan
siswa dalam hal pembelajaran, agar siswa pun tidak menjadi suntuk ketika belajar. Guru bisa memberikan materi atau berusaha memberikan kepada siswa untuk mencari beberapa bahan materi yang belum diajari gitu. Atau bisa menggunakan cara memberikan tugas-tugas lalu bisa mengirimkan kepada classroom gitu. Nah, media internet ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena banyak sekali siswa ini jarang untuk memanfaatkan media pembelajaran internet ini, yang hanya digunakannya hanya sekedar main game ataupun hanya bertukar kabar saja. Padahal bisa mencari informasi-informasi materi yang belum tentu bisa dipelajari. Lalu bisa kita cari, lalu jika kita tidak memahaminya, bisa ditanyakan kepada guru gitu. Lalu apakah itu saja yang ada di media internet? Tentu saja tidak. Ada beberapa media yang bisa digunakan seperti web, yang sudah saya jelaskan tadi, Google Classroom, dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan prestasi belajar siswa, itu akan meningkatkan rasa siswa bersemangat lagi dalam hal pembelajaran. Apalagi guru bisa memberikan media yang sangat asik dan efektif gitu. Contohnya di sekolah sudah disediakannya LCD proyektor, di mana LCD proyektor ini bisa digabungkan dengan materi sebelumnya atau memberikan video berupa materi yang berasal dari internet tersebut. Tetapi meskipun begitu, pasti selalu ada dampak positif dan negatif dalam media internet ini. Mungkin manfaat media ini hanya untuk membantu siswa agar tidak suntuk dalam segi hal pembelajaran, dan juga memanfaatkan media internet supaya digunakan lebih baik lagi dan bisa memberikan pembelajaran yang jauh lebih efektif dan efisien, agar guru-guru pun tidak terpaku kepada buku pelajaran atau LKS saja gitu. Nah, lalu jika misalkan internet ini tidak ada, lalu terjadilah seperti waktu 2020 itu adanya virus yang mengharuskan sekolah tutup. Lalu cara pembelajarannya seperti apa sih? Ya, sudah pasti cara pembelajarannya itu melalui media internet gitu. Lalu apa aja sih dampak buruk dari atau kekurangan dari media internet ini? Mungkin mengharuskan setiap sekolah itu harus menyediakan komputer, jaringan, atau sebagainya gitu. Lalu bisa saja siswa ini yang tidak memiliki kuota untuk menggunakan beberapa web untuk dia pelajari gitu. Nah, adapun fungsi dan manfaat media internet ini adalah media berfungsi untuk tujuan instruksi atau di mana informasi yang terdapat dalam bentuk aktivitas yang nyata itu, seperti contohnya tatap muka atau virtual via Zoom, itu menggunakan media internet itu. Lalu menjadi tambahan atau suplemen dalam hal pembelajaran. Lalu adanya komponen atau pelengkap dalam hal memberikan materi, dan bisa menjadikan substansi atau pengganti agar semua siswa dan guru-guru itu tidak terpaku ke dalam buku atau LKS saja. Lalu kemudian adanya kelebihan dan kekurangan media internet ini, yang dimana dimungkinkannya terjadi distribusi pendidikan ke semua guru dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Lalu adanya pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Lalu yang seterusnya, lamanya waktu belajar tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Media internet memiliki beberapa kekurangan juga, yaitu keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Yang kedua, siswa akan membosankan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses internet, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Yang ketiga, dibutuhkannya panduan bagi siswa untuk mencari informasi yang relevan, karena informasi yang terdapat di internet sangat beragam. Lalu selanjutnya, siswa terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Walaupun begitu, manfaat media internet ini bisa sangat digunakan ketika urgent, ataupun memang sangat-sangat dibutuhkan ketika guru memberikan materi yang lain dalam hal pembelajaran. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, itu mutlak dari kesalahan saya. Saya akhiri presentasi sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.